Selamat malam, shalom semuanya. Malam ini kita memasuki sesi 39, ke-39 tidak berasa ya, dengan tema Yakub, Bapak Umat Pilihan. Kita setiap sesi seperti biasa kita akan melihat dari sudut-sudut yang melengkapi. Jadi bukan hanya belajar sejarah atau histori. Jadi kita lihat latar belakang historisnya, tapi kita harus tarik ke zaman perjanjian baru, khususnya di hari di mana kita hidup saat ini. Sebelum itu mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang Tuhan. Tidak terasa 1 minggu berlalu begitu cepat. Tapi kami mau dengar firman-Mu. Kami mau perbaharui pengertian kami dengan pengertian yang lebih detail, lebih lengkap, dan lebih benar. Pakai program ini untuk memberkati setiap kami, umat-Mu, anak-anak-Mu, dimanapun berada, sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Bapa atas kesempatan ini. Tuhan, ampuni segala kesalahan kami selama ini. Mohon pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan membahas satu tokoh yang kita sudah bahas di sesi-sesi sebelumnya, tetapi ini merupakan satu kesimpulan, satu tokoh patriark yang terakhir dari patriark-patriark utama Israel. Patriark yang utama itu Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, yang malam ini adalah Yakub, tokoh patriark utama yang terakhir, yang ketiga. Sekaligus melahirkan bangsa umat pilihan. Ini yang akan kita bahas. Oke, saya share dulu screen-nya ya. Kita lanjutkan lebih dulu. Ya. Sesi ke-39 ini kita akan merangkum tentang Yakub. Yakub atau Yaakov adalah anak Ishak, cucu Abraham, yaitu leluhur atau patriark dari ke-12 suku Israel. Ini asal mula bangsa Israel dari sini nih, dari Yakub, ya. Yakub adalah leluhur utama atau patriark yang terakhir, sehingga Allah sering disebut dengan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Coba kita baca salah satu nas Alkitab yang menyebut itu ya. Keluaran 3 ayat 6. Contohnya adalah Keluaran 3 ayat 6. Saya bacakan ya. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Rupanya Allah memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ini luar biasa ini. Sampai nama Abraham, Ishak, dan Yakub dipakai sebagai pengenal identitas Allah yang benar. Ya. Itu bahkan sampai perjanjian baru. Sampai perjanjian baru, Bapak Ibu. Contohnya di Lukas 20 ayat 37. Coba kita baca Lukas ya. Lukas pasal 20 ayatnya yang ke-37. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya, jadi pertanyaannya, kalau mau tahu Allah yang benar itu yang mana? Jawabannya ini, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Itu identitas Allah yang benar. Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya seperti itu. Jadi bukan buatan manusia.
Allah memperkenalkan dirinya. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Luar biasa ini. Dan itu bukan sembarangan karena Tuhan kita mau memberikan suatu tanda bahwa keturunan yang mana yang dimaksud oleh janji itu. Itu maksudnya. Atau disebut juga dengan Allah Abraham, Ishak, dan Israel. Bapak Ibu tentu ingat di sesi-sesi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Yakub bergulat dengan sosok penampilan yang akhirnya kita tahu bahwa itu adalah Elohim sendiri. Dalam hal ini Kristofani. Ya. Yang kemudian nama Yakub dirubah menjadi Israel. Israel, ya. Nah, jadi kalau ada kata-kata Allah Abraham, Ishak dan Israel maksudnya sama. Abraham, Ishak dan Yakub. Itu contohnya di 1 Raja-Raja 18 ayat 36 dan 1 Tawarik 29 ayat 18. Contohnya ada di sana. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Yakub adalah anak Ishak, cucu Abraham, merupakan pewaris janji Allah kepada Abraham. Jadi waktu Allah berjanji kepada Abraham, janjinya itu terus diulang-ulang ke bawah, turun-temurun. Ya. Janji Allah kepada Yakub adalah kelanjutan janji Allah kepada Abraham. Ayatnya banyak sekali. Ini contohnya. Kalau Bapak Ibu nanti baca, boleh dibaca ayatnya, ya. Coba kita baca salah satunya saja ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu perlu ingat, Kejadian pasal 1 sampai 11 itu adalah zaman sebelum Abraham. Mulai Kejadian pasal 12, mulailah memasuki zamannya Abraham. Ya. Oke. Nah, jadi Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 contohnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Ada beberapa poin nanti kita akan lihat ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ingat saya sudah pernah jelaskan ayat ini. Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham. Kalau konteks hari ini, Tuhan akan memberkati orang-orang yang ikut serta yang memberkati pekerjaan Tuhan. Yang hidup benar. Itu konteks hari ini. Ya. Jadi kalau Tuhan akan berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik kepada pekerjaan Tuhan. Itu pasti, itu hukum. Ini hukumnya nih. Tapi yang mengerikan adalah kalimat kedua. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Itu ingat, itu terjemahan bahasa Indonesianya. Saya sudah jelaskan kalau dalam teks aslinya. Itu bahkan begini, tidak hanya mengutuk. Kalau ada orang yang menganggap enteng kamu, menganggap remeh, kukutuk dia, kuhancurkan dia. Jadi jangan pernah ada di antara kita yang memandang remeh pekerjaan Tuhan. Jangan pernah memandang remeh anugerah Tuhan. Dihancurkan sama Tuhan. Ditolak Tuhan. Ya, ini berlaku selamanya. Ayat ini jelas sekali. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Itu jelas tuh. Ya, itu salah satu contoh. Dan janji ini diulang kepada Ishak. Kejadian 26 ayat 3 sampai 4 dan ayat 24. Diulang kepada Ishak bahwa dulu Allah berjanji kepada bapakmu. Nah, ini isinya begitu. Ya, kita lanjutkan.
Janji Allah kepada Abraham, Ishak, lalu Yakub adalah, kalau kita baca seluruh ayat-ayat tadi, itu kesimpulannya ada 3 poin sebenarnya. Janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dan seluruh keturunannya. Yang pertama adalah kepemilikan tanah Kanaan. Bahwa Abraham, Ishak, Yakub, dan seluruh keturunannya akan memiliki tanah Kanaan. Itu di Kejadian pasal 28 ayat 3 sampai 4, ayat 13, pasal 12 ayat 7. Kepemilikan atas tanah, tanah perjanjian. Yang kedua poinnya adalah Tuhan akan membuat keturunannya sangat banyak. Masih ingat Tuhan memakai ilustrasi bintang-bintang di langit. Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Dalam kesempatan lain Tuhan memberi ilustrasi keturunanmu akan seperti debu banyaknya. Waduh, pasir banyaknya seperti itu. Nah, coba kita baca salah satunya ya. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Yaitu salah satu contoh. Kemudian Kejadian 28 ayat 14 sampai 15. Kejadian 28 ayat 14 sampai 15. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, ingat ya. Jadi berkat Abraham ini, satu, kepemilikan tanah. Kedua, keturunan yang sangat banyak. Yang ketiga, hal ini akan menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Jadi berkat melalui Abraham, seluruh umat manusia akan mendapat berkat. Inilah yang paling penting. Bukan kepemilikan tanah Kanaan. Kita tidak bakalan memiliki tanah Kanaan. Sebagai orang percaya kita nggak ada hubungan. Kita tidak bakalan memiliki tanah Kanaan. Itu untuk keturunan Abraham. Itu untuk Israel. Keturunan yang sangat banyak. Tidak juga. Hari ini mau keturunan banyak bisa, enggak juga bisa. Bukan itu fokusnya. Kalau zaman perjanjian lama masih itu yang dimaksud berkat. Nah, yang menjadi konteks utama yaitu menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Ini tentu saja merupakan kelanjutan daripada nubuatan Kejadian 3 ayat 15. Proto evangelium, Injil yang pertama, kabar baik yang pertama. Proto euangelion. Jelas ya, itu sudah saya jelaskan di sesi-sesi awal di online Bible study kita ini. Bagi yang belum mengikuti silahkan ikut di channel kami, bahkan di channel saya pribadi juga ada semua ya. Oke, nah jadi kita sebenarnya yang penting itu adalah jalurnya Mesias itu. Jalurnya Mesias yang penting. Jadi kok baca Alkitab jangan tenggelam pada sejarahnya, tapi pada impact-nya kepada hidup kita hari ini. Apa dampaknya? Apa akibatnya? Apa relasinya? Begitu. Jelas ya? Jadi berkat kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kepemilikan tanah Kanaan dan keturunan yang sangat banyak itu enggak penting. Yang paling penting adalah justru yang menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Maksudnya akan lahir Mesias melalui keturunan itu. Oke, kita lanjutkan. Garis keturunan Mesias ini sudah pernah saya bahas sedikit di sesi-sesi yang lalu. Mulai dari Nuh yang berkata begini, terpujilah Tuhan Allah Sem. Artinya, garis Mesias itu melalui Sem. Bukan Ham dan Yafet, tapi Sem. Ya.
Kalau kita urut keturunan Sem itu ada Arpaksad, Kenan, dan seterusnya. Nanti sampai kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Sampai ke Daud dan seterusnya. Sampai akhirnya kepada Mesias. Itulah keselamatan umat manusia. Silsilah Adam sampai Yesus. Itu kan ditulis tuh. Di Injil terutama. Tapi masalahnya kita sudah pernah bahas juga ini di sesi yang lalu. Matius 1 ayat 1 sampai 17 kalau dibandingkan dengan Lukas 3 ayat 23 sampai 38 tentang silsilah Yesus, itu beda. Beda isinya. Nah, kalau orang yang tidak mau belajar kebenaran, bahkan menyerang, mereka memakai ayat ini beda, berarti Alkitab itu salah. Kontradiksi ada di dalamnya, gitu. Ya, banyak yang begitu. Bukannya mau belajar, tapi sok tahu dan nyerang. Bahkan kalau kita tunjukkan faktanya, menghindar. Yang begitu-begitu tidak bakalan selamat. Manusia aja kok tidak jujur terhadap diri sendiri. Ya, oke. Jadi Matius 1 ayat 1 sampai 17 itu begini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kata anak di sini dipakai kata huios. Dalam konteks ini maksudnya adalah keturunan. Karena Kristus bukan anaknya Daud langsung, tapi keturunan Daud. Jadi kata huios itu artinya tidak hanya anak langsung, tapi juga keturunan. Ya, ternyata jika kita teliti, Matius menulis silsilah Yesus dari garis keturunannya Yusuf, dari Abraham sampai Daud, lalu sampai kepada Yesus. Mengapa? Karena secara hukum memang Yesus itu anak Daud, anak Yusuf, gitu ya. Nah, ada 42 generasi dari Abraham sampai kepada Yesus. Nah, sedangkan menurut Lukas 3 ayat 23 sampai 38, Lukas 3 ayat 23-nya begini, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ingat ya, yang namanya anak itu bukan harus langsung, ini kan ungkapan-ungkapan zaman itu. Ya. Kata anak Yusuf di sini menjelaskan bahwa memang Yesus adalah anak Yusuf secara hukum. Meskipun Yusuf bukan bapaknya secara biologis. Karena Yesus tidak punya silsilah. Ingat, Maria mengandung karena naungan Roh Kudus, bukan karena hubungan seks antara pria wanita, bukan. Nah, sedangkan istilah anak Eli tentu bukan bermaksud bahwa Yusuf adalah anaknya Eli. Karena Yusuf adalah anak dari Yakub. Matius 1 ayat 16. Ini Yakub yang lain ya, bukan Yakub perjanjian lama. Nah, begitu. Makanya kalau membaca Alkitab harus lihat konteks. Tapi kalau orang memang sudah negatif, nggak bisa tulisannya anak Eli, Pak. Salah kan anak Eli. Kau pikir Lukas itu orang yang tidak berpendidikan apa? Lukas itu meneliti apa yang harus ditulisnya. Dan dia tahu persis. Karena ditulis dalam Injil yang lain udah jelas kok Yusuf itu anak dari Yakub. Dalam konteks ayat ini kalau kita teliti lebih lanjut, ternyata yang dimaksud anak Eli di sini adalah menantunya Eli. Kalau zaman sekarang itu menantu pun harus dianggap anak, maksudnya begitu, ya. Karena ternyata Yusuf menikah dengan Maria yang merupakan anak perempuan Eli. Ngerti ya maksudnya ya. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya Lukas mulai silsilahnya itu dari Adam. Turun terus akhirnya sampai ke Abraham. Sedangkan Matius mulai langsung dari Abraham. Ya. Nah, setelah Abraham menurunnya masih sama, Ishak sama-sama Ishak, baik Matius maupun Lukas. Habis itu Yakub masih sama. Setelah Yakub, Yehuda masih sama. Nah, berikutnya lagi, setelah Yehuda lalu terus turun-temurun sampai kepada Daud masih sama. Tapi setelah Daud,
Matius mengambil silsilah mulai dari Salomo. Itu nanti ujungnya adalah Yusuf yang merupakan bapak secara legal bagi Yesus. Sedangkan menurut Lukas, Lukas menulis anak Daud yang Nathan. Mengapa? Nanti diteruskan itu sampai ke Maria. Begitu. Jelas ya? Itu maksudnya begitu. Nah, Yusuf adalah menantu Eli atau anak Eli. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada kesalahan. Manusianya yang tidak mengerti. Sudah tidak mengerti, nggak mau nanya, tidak mau belajar. Banyak yang menyerang soal hal ini, saya perhatikan. Aduh, berani menyerang tapi tidak mengerti. Aneh memang. Ya, oke lanjut. Oke, kalau kita perhatikan bagaimana riwayat hidupnya Yakub, ya, secara singkat saja ya, karena kita sudah kisahkan itu di sesi-sesi sebelumnya. Ribka sengsara mengandung anak kembar, Esau dan Yakub. Itu sebabnya Ribka, untuk apa aku hidup? Begitu. Itu sudah kita bahas. Rupanya Yakub dan Esau sejak dalam kandungan sudah berdesak-desakan, rebutan posisi. Ya. Bukan Yakub menipu Esau, bukan. Janin mana bisa menipu. Itu harus diartikan berdesak-desakan. Ya. Yakub lahir sambil memegang tumitnya Esau. Yakub akhirnya membeli hak kesulungan Esau dengan semangkuk sup lentil merah. Itu bukan menipu loh, itu membeli. Yakub ngakalin sih waktu Esau lapar, dia tawarkan itu. Tapi Esau juga salah, bersumpah loh bahwa hak kesulungannya pindah ke Yakub. Tapi Yakub menipu ayahnya akhirnya, yaitu Ishak agar memberkatinya. Sehingga Esau dendam dan ingin membunuhnya. Pada saat kematian Ishak nanti, awas kau akan kubunuh. Gitu Esau. Nah, ibunya Yakub mendengar hal itu, tahu bahwa Esau dendam akan membunuh Yakub. Ibunya yaitu Ribka memberitahu Yakub supaya Yakub menjauh sementara dari Esau. Ketika Yakub pergi dari Beersheba, itu Yakub bahkan diberkati lagi oleh Ishak. Kali ini Ishak tahu bahwa Yakub akan pergi. Dan berkat Abraham ditumpangkan kepada Yakub. Kalau kita baca kisahnya demikian. Nah, Yakub pergi dari Beersheba menuju Haran ke utara ya. Ia berhenti di satu tempat, kira-kira 100 kilometer dari Beersheba. Itu tempat itulah Yakub bermimpi adanya tangga ke surga. Ada malaikat yang naik turun. Sudah kita bahas di sesi yang lalu, ya. Makanya tempat itu disebut rumah Allah, portal surga, pintu gerbang surga, Betel, rumah Allah. Kita sering bacanya Betel ya. Nah, tanda kehadiran Tuhan di tempat itu. Nah, silakan dibaca lagi nanti kisahnya. Ya. Yakub tiba di Haran. Setelah itu kan melanjutkan dari Betel terus ke Haran, akhirnya tiba di Haran. Seperti dulu Eliezer. Kalau Bapak Ibu ingat ya, itu dulu Eliezer mencari jodoh buat Ishak. Kan ke sana tuh tempat Ribka dibesarkan di Haran. Nah, Yakub sampai ke tempat yang sama di sumur di luar kota. Demikian juga Yakub sampai di sana gitu. Nah, di sanalah Yakub berjumpa dengan Rahel, putri dari Laban, pamannya, saudaranya Ribka. Ya. Lalu Yakub ke rumah Laban dan tinggal di sana. Yakub bekerja di sana. Setelah 1 bulan lamanya bekerja, secara cuma-cuma Yakub nggak diupahin loh. Laban pamannya ini nggak enak hati juga dia.
Dia menawarkan, "Upahnya apa dong kalau kamu bekerja? Masa kau nggak kuupah?" Gitu. Lalu Yakub menyatakan ia cinta kepada Rahel. Sehingga ia bersedia bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Setelah 7 tahun ia menagih kepada Laban bahwa ia harus menikahi Rahel. Laban menyetujuinya, tapi Laban rupanya menipu Yakub. Dulu Yakub menipu ayahnya, sekarang ia ditipu oleh Laban. Jadi ia berasa sekarang ditipu oleh Laban. Yakub pada hari pernikahan itu tentu saja tidak melihat wajah istrinya. Nah, diusahakan rupanya ditipu oleh Laban. Setelah pagi hari barulah ia tahu bahwa itu bukan Rahel, tapi Lea. Tapi Yakub tidak mau menyerah. Ia bertanya kepada Laban, "Kenapa engkau menipu aku?" Laban jawab begini, "Tidak ada di mana-mana itu tradisi di sini itu tidak mungkin adik menikah lebih dulu, harus kakaknya." Rupanya Yakub nggak bisa apa-apa dengan itu, memang harus begitu. Lalu Yakub bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Ribka, untuk mendapatkan Rahel maksud saya. Akhirnya 7 tahun pun Yakub mendapatkan Rahel. Dan Rahel serta Lea memiliki budak. Hari itu masih zaman perbudakan ya. Bilha memiliki budak, eee, Bilha adalah budaknya Lea, Zilpa adalah budak dari Rahel itu Bilha dan budak dari Lea itu Zilpa. Dan itu diberikan kepada Yakub juga. Sehingga Yakub memiliki istri 2 dan selir atau gundik 2 atau secondary wife. Jadi total 4 ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini dia, eee, family tree-nya Yakub. Jadi kalau kita lihat dari Abraham turun ke Ishak, turun ke Yakub, sementara Yakub sudah menikah dengan Lea dan menikah dengan Rahel. Sebentar ya, saya kasih highlight. Ya, Yakub menikah dengan Lea, juga menikah dengan Rahel. Sedangkan budaknya Rahel Bilpah juga diberikan kepada Yakub. Budaknya Lea yaitu Zilpah juga diberikan kepada Yakub. Jadi total 4 ya. Garis keturunan Mesias rupanya melalui Lea yang tidak dicintai oleh Yakub. Yakub kan cinta Rahel tuh. Yakub tidak cinta Lea, tapi Allah berpihak pada Lea. Dari Lea inilah garis keturunan Mesias turun berlanjut. Sementara Rahel memiliki anak 2 yaitu Yusuf dan Benyamin. Kita tahu bahwa Yakub sangat mengasihi Rahel, sangat mengasihi Yusuf dan Benyamin. Tapi rupanya garis keturunan Mesias bukan berasal dari sana, tapi berasal dari anak yang dari Lea, yaitu suku Yehuda. Ya, inilah cikal bakal bangsa Israel, 12 anak dari Yakub. Sebenarnya ada 13 suku. Mengapa? Karena Yusuf menurunkan 2 suku lagi, Efraim dan Menasye. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi kalau kita kalau lihat gambar besarnya, itu jelas tuh. Dari Nuh kan seluruh manusia mati ketika zaman Nuh. Makanya digambar melalui Nuh aja. Nuh turun ke Sem, turun terus ke Terah, dari Terah barulah Abraham. Abraham memiliki istri namanya Sarah, punya anak namanya Ishak.
Tetapi Abraham juga mengambil budaknya Hagar, mempunyai anak Ismail. Nah, jadi yang melalui Ishaklah garis keturunan Mesias itu. Terus turun akhirnya kepada Yakub, sehingga dari Yakub turun menjadi bangsa Israel. Inilah kisahnya mulainya bangsa Israel, umat pilihan. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Mesias. Jadi kalau kita belajar perjanjian lama, ingat, itu dalam rangka pengenalan akan Allah yang benar. Yaitu Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allah Israel. Ya, itu tujuan belajar perjanjian lama, mengerti asal usulnya, bagaimana perjanjian-perjanjian itu dibuat, sampai akhirnya Mesias itu datang. Ya, oke. Ini gambar yang sama. Kalau kita mau gambar itu ya, Abraham dan Sarah turun ke Ishak, Ishak turun ke Yakub, bukan Esau, Yakub yang dengan Lea, lalu turun ke Yehuda, lalu Mesias. Ini adalah garis keturunan Mesias. Jelas ya Bapak Ibu sekalian? Oke. Akhirnya kelahiran Benyamin, kematian Rahel dan Ishak. Ini hampir akhir daripada kisahnya Yakub. Allah mengingatkan Yakub di Kejadian 35 ayat 1 sampai 29, bisa dibaca nanti. Allah mengingatkan Yakub bahwa namanya sudah jadi Israel loh. Begitu. Ketika Rahel hendak melahirkan, ia menamai anak itu Ben-Oni, yang artinya anak penderitaanku. Rupanya Rahel kesulitan melahirkan. Entah kenapa, mungkin sungsang atau bagaimana. Ya. Tetapi Yakub menamainya Benyamin karena Yakub sangat mengasihi Rahel, sangat mengasihi anaknya itu. Lalu Rahel mati. Lalu Ishak juga meninggal. Ya, juga mati. Beginilah kisah di Perjanjian Lama, turun-temurun, mati dan seterusnya. Tapi harapan itu berlanjut terus. Karena oleh keturunanmu, seluruh umat manusia akan diberkati. Ingat itu. Janji itu harus diulang-ulang, terngiang-ngiang terus. Oleh keturunanmu, seluruh dunia akan diberkati. Itulah janji keselamatan. Suatu hari kita akan bahas khusus seri tentang Yesus. Apa itu keselamatan ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Kalau ada yang bertanya, loh Pak, itu kok poligami ya Pak? Gitu. Ya, 4 lagi Pak. Yakub memiliki 2 istri dan 2 selir atau gundik. Dan dari sinilah lahir ke-12 suku Israel. Dari Lea ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon. Sedangkan dari Rahel, Yusuf, dan Benyamin. Dari Zilpa, budaknya Lea, didapat anak Gad dan Asher. Dari Bilha, budaknya Rahel, dan dapat anak Dan dan Naftali. Jadi kalau di total 12. Apakah poligami diperbolehkan? Juga perbudakan? Nah, cara membaca Alkitab itu harus benar. Sekaligus Bapak Ibu belajar bagaimana melakukan hermeneutik, tafsir Alkitab, membaca, mengekstrak pengertiannya dengan benar. Kalau kita membaca ayat ini, kalau orang tidak mengerti, itu Alkitab mengajarkan poligami. Boleh 4. Gitu. Itu patriark Israel 4. Gitu. Kalau orang nggak mengerti begitu. Biasanya orang yang tidak mengerti itu suaranya kencang. Salah tapi kencang. Nah, kita harus mengerti ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita belajar dengan benar. Apakah poligami diperbolehkan? Perbudakan.
Mengapa ada ayat-ayat itu? Ingat, itu ayat zaman dulu. Itu adalah historis, sejarah. Sejarah tidak berhenti di situ. Sejarah mengalir terus ke masa depan. Sampai nanti Mesias datang, sampai akhirnya puncak ajaran ada di Mesias. Jangan berhenti di ayat-ayat perjanjian lama yang seperti ini misalnya. Nah kok ditulis kalau gitu? Kok ayat suci menulis yang begini? Ya, perlu diingat ya, cara membaca yang benar. Alkitab itu ditulis dengan jujur apa adanya, tidak ada rekayasa. Itu sebabnya kita menjumpai contoh-contoh yang memalukan. Juga dicatat apa adanya di Alkitab. Ada banyak kasus. Tetapi bukan untuk diteladani. Garis bawah itu. Alkitab tidak pernah mengajarkan hal-hal yang memalukan atau hal-hal yang tidak sesuai etika zaman sekarang. Tidak pernah. Jadi kalau Alkitab menulis apa adanya, itu supaya kita tahu bahwa dahulu terjadi itu. Bukan untuk diteladani, tapi untuk dihindari. Ya. Nah, praktek poligami seperti ini di zamannya Yakub ini, itu adalah budaya zaman itu. Kan kita tahu Abraham juga poligami. Ya, jadi itu budaya zaman itu. Perbudakan juga budaya zaman itu. Memiliki budak zaman itu tidak dianggap kejahatan. Tapi kalau hari ini perbudakan manusia ditangkap, itu kejahatan. Jadi bukan prinsip etika bagi orang Kristen zaman ini, itu budaya zaman itu. Nah, standar etika kita sebagai orang percaya atau orang Kristen, itu bukan perjanjian lama, apalagi zaman Abraham, Yakub begitu, bukan. Standar etika Kristen sekarang, kita semua ini, itu adanya di perjanjian baru. Ajaran Tuhan Yesus, para rasul, di mana pernikahan monogami, ya, dan banyak hal lain lagi yang disempurnakan. Jadi jangan berhenti, itu ayatnya ada Pak. Orang-orang suka begitu, ayatiah, tidak mengerti bahwa Alkitab itu satu kumpulan buku yang firmannya itu progresif. Seperti kalau Bapak Ibu misalnya membaca satu buku, apa misalnya, buku kesehatan misalnya. Bisa nggak Bapak Ibu membaca buku halaman 5 saja? Padahal 100 halaman. Ada kok di halaman 5 ini. Nggak bisa, harus sampai selesai. Bisa nggak Bapak Ibu kuliah kedokteran? Satu tingkat aja lalu praktek, nggak menyelesaikan. Nggak bisa, harus sampai tuntas, baru bisa membuat kesimpulan. Ingat itu, jangan ayatiah, pilih-pilih ayat lagi. Hari ini kalau ada yang mengajar, mengambil ayat selalu perjanjian lama sebagai standar etika. Oh itu salah loh. Bapak Ibu jangan mau belajar begitu. Salah itu. Dia tidak mengerti hermeneutik. Dia tidak mengerti bahwa puncaknya itu ajaran Tuhan Yesus, bukan di perjanjian lama, etika. Ya, pusat kebenaran itu Kristus, yaitu etika perjanjian baru. Injil. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi sebenarnya kita harus melakukan ini. Jangan ayat-ayat perjanjian lama ditelan begitu saja. Namanya kontekstualisasi. Ya. Perhatikan bulatan di sebelah kiri. Inti kebenaran itu selalu dibungkus dengan budaya. Jadi kalau sejarah ya budaya waktu itu. Nah, Yakub budaya zaman Alkitab waktu itu. Ada bahasanya, ada tradisinya, cara berpakaiannya, begitu. Hari ini kalau kita mau mengadopsi kebenaran, nggak bisa diambil semua, oh pakaiannya harus seperti pakaiannya Yakub hari itu. Nggak penting. Oh aku harus berbahasa Ibrani setiap hari. Aram. Tidak. Oh tradisinya aku mau jadi seperti orang Yahudi zaman itu. Tidak.
Yang harus diambil adalah inti kebenarannya. Sedangkan budaya dan sebagainya tidak usah diikuti. Nah, hari ini kita memiliki inti kebenaran. Kalau mau dibungkus dengan budaya zaman ini boleh, tapi budaya yang benar. Karena budaya juga kadang-kadang tercampur dengan penyembahan roh, berhala, okultisme. Jadi kita tidak boleh kompromi tapi juga tidak boleh sinkretis. Sinkretis itu campur baur gitu. Kalau ke gereja juga, tapi ke dukun jalan terus, yang penting aku sembuh, Pak. Nah, itu sinkretisme tuh, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi kontekstualisasinya begini, kalau perjanjian lama, itu kan ada inti Taurat yang dibungkus dengan budaya zaman itu, peraturan-peraturan yang ditambahkan, ya kan? Inti Taurat itu sebenarnya juga kasih. 10 firman Tuhan itu kalau kita perhatikan juga kasih, kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama. Nah, ketika sampai ke perjanjian baru, yang dilakukan adalah inti Tauratnya masih sama, kasih, cuma disempurnakan. Nah, kalau dulu yang penting adalah peraturan-peraturan agama, syariat, sekarang di perjanjian baru yang penting adalah perubahan kodrat. Berubahlah menurut pembaharuan budimu. Waduh, itu bukan kebiasaannya beragama yang berubah, bukan. Ya, saya berharap ini jelas apa yang dimaksud. Jadi kalau kita menghadapi budaya-budaya zaman ini, hati-hati. Tidak boleh kompromi, tapi juga tidak boleh sinkritis. Kita harus ambil yang baiknya boleh. Karena sesuai dengan inti kebenaran ya boleh. Tapi yang tidak sesuai harus dikesampingkan, difilter. Ya. Nah, nah ini dia. Jadi harus dipilah-pilah mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau zamannya Yakub, Yakub melahirkan bangsa Israel melalui poligami, itu bukan untuk dicontek atau dicontoh atau diteladani. Itu adalah budaya zaman itu. Ya, Tuhan memakai budaya, memakai kelemahan manusia untuk melakukan pekerjaannya. Ya, tetapi ingat, setiap kita dihakimi menurut oleh Tuhan Yesus nanti, menurut perbuatan kita. Meskipun seseorang dipakai, misalnya dalam KKR, belum tentu ia selamat, sebab penghakiman itu masing-masing. Ya, oke. Nah, lalu apa lagi? Ya, kisahnya masih panjang, Bapak Ibu. Alkitab kita memang tebal sih. Kisah ini akan dilanjutkan dengan zamannya Yusuf. Kita tahu nanti ada satu kisah yang luar biasa yang sering difilmkan, yaitu Exodus, keluaran. Ya, dimulai dari Yusuf. Ingat, Yusuf adalah anak dari Rahel. Anak dari Yakub dari Rahel mendapatkan Yusuf dan Benyamin. Kisah ini sangat terkenal, tetapi hikmatnya yang harus kita ambil. Ya, sebentar. Saya stop share dulu. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang menyerang Alkitab, Alkitab boleh poligami, sudah bisa menjawab ya. Tidak semua kejadian yang ditulis di Alkitab itu untuk diteladani. Ada banyak yang ditulis di Alkitab itu bahkan memberi contoh yang kamu jangan seperti dia. Contohnya Esau, memandang rendah hak kesulungan. Diceritakan apa adanya. Tapi itu untuk bukan diteladani. Bahkan harus dihindari, dilarang. Jangan seperti Esau yang memandang rendah hak kesulungan. Pikirannya cabul. Cabul di situ cabul rohani. Ya, selingkuh terhadap dunia. Menganggap enteng pekerjaan Tuhan. Menganggap enteng kebenaran. Menganggap enteng belajar Alkitab.
lebih memilih nonton film dibanding belajar Alkitab. Nonton film boleh, boleh kalau ada film yang baik. Tetapi belajar juga harus. Kalau orang bisa nonton film berjam-jam, 5 jam, tapi Alkitab tidak mau belajar, tidak mau mengenal Tuhan. Bagaimana itu? Kalau garis keturunan Mesias itu akhirnya sampai kepada Yesus, tidak berhenti sampai di situ. Berhenti sampai keturunan secara fisik, tetapi secara rohani kita semua anak-anak Abraham. Tuhan yang mengatakan, orang yang melakukan kehendak Bapakku, dialah anak-anak Abraham. Kalau anak Abraham secara fisik, Israel, Yahudi. Ya. Jadi pekerjaan Mesias ini berlangsung berkelanjutan dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengatakannya secara langsung demikian. Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Sama seperti Bapa mengutus Tuhan Yesus mengutus kita semua. Jadi kita semua diutus Tuhan Yesus. Bukan cuma pendeta loh. Orang yang tidak mau diutus, artinya dia tidak mengasihi Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, ia akan terkutuk hidupnya. Meskipun ia kaya raya, kelihatan sukses, berkuasa, itu tapi terkutuk. Karena berkat tidak diukur dari kekayaan fisik. Itu kutuk. Kalau hari ini berkuasa tapi jahat, tunggu tanggal matimu. Sebentar juga mati manusia. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan setahun lagi mungkin mati. Kita itu harus takut loh. Alkitab mengingatkan selama kalau kita panggil dia Bapa, kita harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. Ketakutan apa? Bukan takut setan, takut apa? Bukan. Takut kalau hidupku tidak berkenan bagi Tuhan. Itu sebabnya kita harus menempatkan diri dalam garis Mesias itu sampai diutus Tuhan. Aku diutus Tuhan Yesus loh ternyata. Jadi aku harus lakukan pekerjaan Tuhan. Tapi saya bukan pendeta, Pak. Segala hal yang kita lakukan kalau itu menyenangkan Tuhan, itulah pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu kalau bisa membagi pengajaran-pengajaran seperti ini ke teman-teman, ke saudara, lalu mereka menjadi tertarik dan ikut belajar. Itu menyenangkan Tuhan. Jadi nggak harus bermodal juga. Asal kita bagi kebenaran. Itu luar biasa. Ya, itu menyelamatkan. Bagi yang punya kekayaan lebih, ikut serta dalam pekerjaan Tuhan. Tapi jangan dikasih semua juga. Tanya Tuhan seberapa untuk pekerjaan Tuhan. Cari yang pekerjaan Tuhan benar-benar. Jangan mau diakali orang juga. Senangkan orang tua. Berkati saudara-saudara. Kan begitu, jadi berkat. Itu menyenangkan Tuhan, itu pekerjaan Tuhan. Sehingga orang lain bisa melihat, oh hidup dia berubah. Oh dia sekarang anak anak Allah yang maha tinggi. Yang bukan agamanya saja yang berubah. Tapi rupanya seluruh akal budinya, karakternya, kodratnya berubah. Begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan egois. Hidup ini pilihan. Jadi kita harus, ya terserah. Tapi Tuhan berkata begitu. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau Abraham. Aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Jadi kalau hari ini orang tidak mau belajar meskipun disediakan fasilitas seperti ini, itu menganggap enteng kebenaran. Menganggap enteng kebenaran, dia nggak mengerti kebenaran.
Bahkan kalau mau terus terang ya, Tuhan menghukum dia nanti. Jadi Bapak Ibu, yuk kita hidup berguna bagi pekerjaan Tuhan. Ya, amin ya Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai hidup kita ini sia-sia. Kalau kita belajar sejarah Israel timbulnya, Yakub bergumul hebat, minta diberkati kepada sosok laki-laki yang tampil itu, ia minta berkat. Ya. Yakub melihat tangga ke surga. Semua itu ada artinya. Rupanya garis lini keturunannya Mesias itu melalui dia. Ya. Nah, hari ini dampaknya kita tidak boleh meniru Yakub yang poligami. Mempunyai budak, tidak boleh. Karena itu budaya zaman itu. Harus dihilangkan. Tapi kita harus melanjutkan garis keturunan Mesias ini. Bukan secara fisik garis keturunannya, tapi Tuhanlah yang mengutus kita. Jadi hidup kita harus ada di jalur berkat bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu mesti bergumul, apa ya Tuhan? Supaya aku bisa mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Supaya aku bisa mengambil bagian untuk mengabarkan kabar baik ini ke seluruh manusia, seluruh dunia. Bisa kalau mau. Ya. Oke, saya rasa kita akan lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Ya. Amin. Oke. Co-host silakan. Oke, baik, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari Bapak Pantas Panggabean, silakan. Pak Pantas silakan. Ya, Shalom Pak Wiknyo. Shalom Bu Eni. Ya, Pak Wiknyo, saya mau nanya ya Pak. Ya. Itu kan Yakub memiliki 2 istri dan 2 selir ya Pak. Ya, betul. Yaitu siapa namanya, Rahel dan Lea Pak. Ya. Nah, kemudian dia punya 2 gundik juga Pak. Ya. Selir ya, selir atau gundik. Selir atau gundik ya. Yaitu siapa namanya, Zilpa dan Bilha. Ya. Kemudian punya anak Gad dan Asher serta dan Naftali, sehingga 4 orang itu, empat anak itu menjadi apa namanya, suku bangsa Israel Pak. Apakah yang saya mau tanyakan, apakah siapa namanya, Zilpa dan Bilha itu satu ras atau satu rumpun sama Lea dan Rahel Pak, sehingga anak-anaknya itu masuk dalam ras atau suku bangsa Israel. Gitu, Pak. Kita bisa cari lebih lanjut hal itu, tetapi biasanya budak itu dari Mesir tuh biasanya. Seperti dulu Hagar kan diambil dari Mesir tuh. Nah, yang ini kita mesti, saya belum tahu karena saya belum lihat, nanti mesti dipelajari bisa sih kalau ada datanya. Oke. Tapi yang penting adalah ketika 12 suku ini menjadi Israel. Tapi gini Bu Eni, jangan fokusnya begitu karena masih panjang ceritanya. Nanti suatu hari suku-suku Israel ini hilang, Bu. Suatu hari nanti di ujungnya ada pembuangan ke Babel. Sebagian dibuang ke Asyur di utara dan tidak kembali lagi suku-suku itu. Hilang loh, Bu. Jadi rupanya untuk melahirkan Israel setelah itu juga tidak ada polanya. Tuhan tidak begini, kalau memilih selalu yang bungsu, selalu yang dikasih. Enggak juga, tergantung respon manusianya. Gitu. Nah, jadi soal budak ini, itu zaman itu prakteknya memang seperti itu. Cuman saya tidak yakin kalau itu satu ras atau tidak, budak itu. Ya, begitu ya Bu Eni. Oh ya, Pak, maaf. Itu juga kan ada hubungannya dengan
12 suku yang melayani di Bait Allah ya Pak. Ya. Sementara ada satu suku yang tidak melayani di Bait Allah. Lewi. Nah, suku Lewi itu Pak. Ya, terus bagaimana? Nah, Kan jadi imam, hubungannya Bu. gimana Pak? Bagaimana? Jadi hubungannya gimana Pak? Oh, jadi kan anak-anak Harun atau suku Lewi itu mendapat posisi yang istimewa tuh menjadi imam. Tapi enggak juga, akhirnya imam enggak jadi dari suku Lewi. Akhirnya enggak, Bu. Nanti kita akan sampai di sana tuh. Ternyata imam-imam itu akhirnya bukan suku Lewi juga. Oh iya Pak. Makanya kita nggak bisa membuat rumusan-rumusan. Nanti gini, nanti gitu. Nggak bisa. Itu Ya, menurut saya itu luar biasa. Kenapa? Karena rumusan-rumusan itu memang dihindari. Makanya kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, tidak pakai rumusan tertentu. Berubah-ubah terus kan? Berubah-ubah aja sekarang banyak yang nyontek. Wah, mesti pakai minyak urapan. Ngarang-ngarang. Enggak, Tuhan tidak butuh apa-apa. Kalau mau sembuh ya sembuh. Itu aja sebenarnya. Cuma manusianya suka pengen pakai ini, pengen pakai itu gitu loh. Padahal kuasa Tuhan tidak membutuhkan apapun. Ya, gitu. Gitu, Bu. Oh iya Pak. Terima kasih Pak Wignyo. Ya. Tuhan Ya, berkati Pak. Tuhan berkati. Yuk, next. Selanjutnya Ibu Yuliana, silakan Ibu Yuliana. Bu Yuliana, ya silakan Bu. Shalom Pak Wignyo. Shalom Bu. Shalom Pak. Ya, shalom Bu. Silakan. Maaf, nggak kedengaran. Hah, nggak Shalom kedengeran. Pak. Ya, shalom Bu. Silakan, silakan. Maaf, saya nggak kedengaran. Nggak dengar. Oh ya, shalom Pak. Oh, Maaf, oke. Ya, ya. Ya, silakan Bu. Ya, shalom. Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama masih berkenaan dengan tadi Yakub memiliki 4 istri, 2 istri dan 2 selir. Ya. Pertanyaannya begini, memang kita tidak boleh meniru, tapi yang saya tanyakan begini, apakah situasi itu berkenan tidak di hadapan Tuhan? Oke, baik. Pandangan Tuhan bagaimana? Karena Adam cuma dapat 1 Hawa, begitu ya Pak ya. Itu pertanyaan pertama. Ya. Lalu yang kedua, ini pertanyaan anak saya kepada saya Pak. Saya mohon pencerahan dari Bapak. Ya. Apa kira-kira yang ada di mata Tuhan? Kenapa Allah Abraham, Ishak dan Yakub ya Pak ya? Sementara kita tahu cerita kiamat pertama itu sangat heboh, Nuh begitu. Artinya saat itu semua orang mati dan Nuh selamat begitu ya Pak. Kenapa enggak Allah Nuh, Allah Sem, Allah Arpaksad atau siapa begitu anaknya Sem begitu. Nah, mohon pencerahannya Pak, dan bagaimana implementasi warisan ilahi itu bagi kita saat ini di perjanjian baru. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Wignyo. Oke, baik. Yang pertama soal poligami ya. Poligami, perbudakan, praktek-praktek zaman itulah ya. Apakah Tuhan berkenan gitu. Nah, kita mesti melihat situasi zaman itu juga. Nah, di zaman itu bukan kejahatan, Bu. Di zaman itu. Jadi Tuhan masih mentolerir, artinya masih mengizinkan itu terjadi. Tapi Tuhan tidak pernah tuh menganjurkan seperti itu. Nah, kan beda ya. Jadi kadang-kadang pilihannya, misalnya gini, Esau dan Yakub. Kan dua-duanya tidak sempurna, Bu. Tapi Yakub lebih baik. Mengapa? Karena tidak memandang remeh itu hak kesulungan. Itu supaya menjadi pelajaran buat kita semua sebenarnya. Jangan menganggap remeh karunia sulung roh. Jangan menganggap remeh anugerah yang diberikan kepada kita. Itu pelajarannya itu sebenarnya. Nah, makanya praktek-praktek yang kelihatannya kalau kita ukur pakai zaman sekarang itu melanggar etika. Nah, itu zaman itu tidak. Jadi Tuhan izinkan, Bu. Tuhan izinkan kata Tuhan kuncinya izinkan. ya Pak. Ya. Nah, gitu ya. Jawabannya begitu.
Memang Walaupun Tuhan mungkin tidak izinkan. berkenan ya Pak ya. Ya, bukan soal Bukan yang perkenanan. sempurna. Iya. Siap Pak. Oke. Oke. Pertanyaan kedua Pak. Yang kedua soal kenapa Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Iya Pak. Kalau menurut saya ini adalah kedaulatan Tuhan, Bu. Jadi Abraham juga asalnya Terah itu bapaknya itu kan penyembah berhala, Bu. Tapi saya percaya Abraham juga responnya baik. Nah, tapi kenapa enggak Nuh? Nah, kalau itu kedaulatan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhanlah yang memperkenalkan diri, bukan Yakub, bukan siapa-siapa loh. Bukan kita loh yang ngarang. Tuhan ketika bertemu, Tuhan mengatakan, akulah Allah nenek moyangmu, akulah Allah ayahmu, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang memperkenalkan diri. Nah, kalau sudah begitu mengapa? Yaitu pilihan Tuhan, kedaulatan Tuhan jawabannya. Gitu. Implementasinya Pak di Perjanjian Baru bagi kita saat ini Pak. Implementasinya adalah supaya warisan kita, ilahi. ya, implementasinya adalah supaya kita yang sudah terpisah ribuan tahun dari kejadian itu masih punya identitas, masih bisa mengidentifikasi Allah siapa yang benar. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu menandakan jalur keturunan tadi, itu implementasinya. Makanya kita ikut Tuhan Yesus, tidak ikut yang lain. Karena itulah jalur keselamatan. Nah, implementasinya begitu. Itu bukti keselamatan. Bayangkan, Allah yang Maha Tinggi memperkenalkan diri Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Apa artinya? Itu loh yang Abraham, terus Ishak, terus Yakub. Bukan yang lain loh ya. Itu. Artinya dari Yakub tinggal diterusin lagi. Kan lanjutannya ada ceritanya. Mesias itu anak Daud. Nah, dan seterusnya. Makanya kita harus rangkai Alkitab itu. Bukan hanya berdasarkan beberapa ayat atau satu kitab. Harus seluruh Alkitab. Kalau dalam dunia teologi disebut teologi sistematika. Artinya seluruh kitab harus dikuasai, barulah gambar besarnya bisa dibuat. Pak, apakah memungkinkan kebenaran bahwa anak cucu orang benar akan mewarisi bumi, itu juga bisa dijadikan implementasi dari warisan ilahi itu, Pak? Oh, misalnya dari Pak Eras ke Pak Wignyo, jadi seperti kayak warisan ilahi dalam rohani begitu Pak. Terlepas dari yang Mesias. Memang kalau Abraham, Ishak, Yakub mengarah ke Mesias, tapi maksud saya dalam kehidupan kita ini yang saat ini melayani Tuhan, bagaimana Pak? Mohon pencerahan. Baik. Jadi sebenarnya begini, nanti kalau kita sampai ke Perjanjian Baru, itu Tuhan tidak berjanji bahwa kalau ikut Tuhan diberkati secara fisik. Tidak. Tuhan bahkan berkata begini di Perjanjian Baru. Kamu mau ikut aku tidak punya tempat meletakkan kepalaku loh. Kamu mau ikut aku, kamu sudah hitung budgetnya, anggarannya. Kamu mau menderita, kira-kira gitu deh bahasa sederhananya. Jadi kita mau ikut Tuhan itu bukan dalam rangka berkat jasmani seperti zamannya Perjanjian Lama. Beda. Tuhan berkata begini, kalau kamu mau ikut aku, pikul salibmu sendiri setiap hari. Waduh, itu jadi berubah total, Bu. Kita nggak bicara lagi soal hak kesulungan, soal hak milik tanah, soal apa lagi? Anaknya banyak gitu, bukan. Kalau dulu begitu. Kalau zaman Perjanjian Baru enggak. Berubahlah menurut pembaharuan akal budimu. Supaya kau jadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Perubahan kodrat. Gitu. Ya. Iya. Justru Perjanjian Baru itu luar biasa sebenarnya. Cuma banyak orang nggak mau ke Perjanjian Baru, yang bahas Perjanjian Lama, terus ketinggalan di sono. Jadinya teologi kemakmuran. Punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Kamu kalau ikut Tuhan Yesus kaya raya di bumi. Ini opo sih? Nanti kamu diberkati seperti Abraham, kaya raya. Aduh, capek deh. Kamu nggak dengerin kata-kata Tuhan Yesus ya? Maunya sendiri pilih-pilih ayat. Gitu, Bu. Ya. Terima kasih Pak Wignyo. Oke, Tuhan berkati. Next. Oke, selanjutnya Ibu Lilis. Silakan Ibu Lilis. Ibu Lilis, silakan. Iya, salam Pak Wignyo. Shalom. Oh, maaf,
barangkali pertanyaan saya sudah ditanyakan karena barusan ada sedikit insiden di belakang jadi meeting. Ini Pak, Ya. pertanyaan saya, Bapak tadi menyebutkan di Keluaran 3 ayat 6 firman Tuhan kepada Musa tentang akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Kenapa nggak disebut sekaligus Pak akulah Yahweh gitu Pak? Karena kan pada Kejadian 26 itu dulu pernah kepada Yakub dikatakan bahwa ya kalau nggak salah kepada Yakub ya akulah Yahweh gitu loh Pak. Oke. Justru identifikasinya yang mana? Yang namanya Elohim itu banyak, Bu. Elohim itu yang disembah. Yang namanya Yud He Waw He itu, kalau saya tidak baca Yahweh, kalau saya bacanya Adonai. Oh oke. Yang namanya Adonai itu juga ada beberapa. Yang mana? Untuk memperjelas ini loh, yang ini, yang melalui Abraham, yang melalui Ishak, yang melalui Yakub dan seterusnya anak Daud. Nah, nggak mungkin salah kalau yang itu. Itu identifikasi juru selamat sebenarnya. Oh, maaf Pak. Berarti Yahweh itu nama pribadi atau bagaimana Pak? Oke. Jadi itu ada satu penjelasan khusus tentang hal itu. Suatu hari saya mesti tulis bukunya itu. Nama Tuhan. Jadi Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa. Ketika Musa bertanya, kalau kan Musa diutus Tuhan nih. Iya. Nah, Musa bertanya, kalau orang Israel tanya namamu bagaimana? Aku harus menjawab, bagaimana? Dijawab, namamu bagaimana? Dijawab oleh Tuhan, namaku adalah Ehyeh Asher Ehyeh. Itu jawabannya. Itu kalau dalam bahasa sederhana, aku ya aku. Aku adalah aku. Aku dulu ada, sekarang ada, selamanya ada, kekal. Kira-kira gitu. Masa Tuhan mesti jawab, aku namaku itu loh, selamat. Oh, kan nggak mungkin dong. Jadi sebenarnya semua nama itu tidak bisa mewakili Tuhan. Mengapa? Kalau orang menyebut Yahweh, Yahweh itu sebagian juga nama dewa. Juga dipakai untuk menyebut dewa. Elohim juga dipakai untuk menyebut dewa. Oh, I see. Jadi nama pribadi. Aneh kalau Tuhan punya nama pribadi, namanya berasal dari bahasa yang di bumi. Padahal ia sebelum bumi ada sudah ada. Anggap nggak maksudnya ya? Betul, ya Pak. Tapi Tuhan memperkenalkan dirinya supaya bisa dipanggil. Nah, gitu loh. Boleh Adonai. Boleh. Nah, orang Chinese menyebut Sangti. Ya boleh, kenapa tidak? Tapi jangan menyebut sembarangan. Baik. Kok mau sebut Agus saja Pak? Oh, nggak bisa, enak aja. Harus hormat juga. Gitu. Baik jelas, Pak. Ya? Oke. Jelas, sangat jelas. Terima kasih Pak Wi. Oke, Tuhan berkati. Baik. Next. Selanjutnya Pak Rafli. Pak Rafli, silakan. Ya, selamat malam Pak Wignyo. Selamat malam. Pak, menyambung tadi pertanyaan dari seorang pendengar mengenai 4 istri Yakub ya, yang mana 2 istri sebenarnya 2 lagi yang budak ya. Sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa disinilah luar biasanya Tuhan kita. Dia tidak memandang derajat seseorang untuk menjadi ibu dari bangsa Israel kan Pak ya. Sama halnya ketika Sarah menyodorkan Hagai kepada Abraham untuk mendapatkan seorang anak kan Pak ya. Nah, sehubungan dengan hal itu Pak, saya ingin bertanya kepada Pak Wignyo mengenai anak-anak yang dilahirkan oleh keempat istri daripada Yakub. Sebenarnya, halo, putus-putus Pak ya? Enggak. Cukup jelas Pak. Sebenarnya kalau saya bertanya sama Pak Wignyo, siapa sih sebenarnya 12 suku Israel Pak? Bagaimana jawaban Pak Wignyo? Ke-12 suku Israel yaitu anak-anak dari Yakub melahirkan masing-masing melahirkan satu suku. Berarti yang Bapak maksud ini Lewi sama Yusuf masih masuk Pak ya? Masuk. Kita bisa bedakan Pak. Tapi Yusuf melahirkan 2 suku lagi Pak. Justru itu makanya Pak, saya ingin mengklarifikasi bahwa sebenarnya yang disebut suku 12 suku Israel itu apakah sebelum
keluar dari Mesir atau setelah keluar dari Mesir itu berbeda Pak jadinya kan? Betul, betul. Nah, sebutannya sudah biasa pakai kata 12 Pak. 12 itu maksudnya ya Yusuf aja lah gitu. Itu aja. Jadi kalau bilang siapakah suku-suku Israel berarti kita harus menyebut Israel Yusuf sama Lewi Pak ya, bukan Ya, Manahem sama Efraim ya. Manasye ya. Ya gitu aja Pak. Tapi kita tahu, oh Yusuf menjadi 2 suku lagi gitu. Nggak apa-apa Karena Bu. ketika memasuki tanah Kanaan kan itu ada lagi pembagian kepada 12 suku Pak. Ya betul. Nggak masalah Pak. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Nah, ya sehubungan dengan yang tadi Bapak katakan bahwa Tuhan kita luar biasa, ya tidak membeda-bedakan. Itu benar. Itu sangat benar Pak. Justru ini luar biasanya begini. Keturunan Mesias ini tidak mengambil jalur itu keturunan raja di bumi. Enggak. Iya, betul. Bahkan nanti Pak, itu ada yang menyamping. Ada yang namanya Rahab. Iya. Wow, luar Rahab biasa. yang dia perempuan Sundal Pak ya. Iya. Oh, itu luar biasa. Mesias bersedia memakai dia. Itu Iya. luar biasa. Makanya hari ini kita tidak boleh membeda-bedakan, menganggap remeh orang lain, memandang rendah. Waduh, nggak boleh. Mesias saja begitu. Kalau ada orang yang berdosa lalu kita memandang remeh dia, nggak boleh. Siapa kita? Gitu. Iya. Itu luar biasa, Pak. Benar, itu luar biasa. Kita justru bersyukur Tuhan kita seperti itu. Makanya ketika ada satu kali saya ditanya Pak bahwa dua orang itu bukan istri, saya bilang tidak bisa, tetap istri menjadi istri dari Yakub karena Tuhan berkenan kepada mereka. Kalau seandainya Tuhan tidak berkenan kan nggak mungkin ada 12 suku itu. Betul, betul Pak. Karena zaman itu tidak melanggar etika di zaman. Ya betul, tidak melanggar etika benar. Ya. Oke Pak, thank you Pak. Oke, Tuhan berkati. Next. Selanjutnya Ibu Elis Rosari. Ibu Elis Rosari ya, silakan Bu. Ya Bu, silakan. Pak, saya mau nanya Pak, itu ya, kan silakan. Lea melahirkan anak perempuan ya di Kejadian 30, namanya Dina. Pertanyaannya apa Bu? Lea kan melahirkan anak perempuan ya Pak ya? Ya. Namanya Dina. Ya. Itu bagaimana Pak tuh? Apanya yang bagaimana? Gak ada kelanjutannya lagi. Kan walaupun bagaimanapun perempuan masih anaknya Pak. Betul. Nah ini Bu, satu lagi. Alkitab kita, khususnya kitab Kejadian itu, ditulis dengan budaya patriark namanya. Patriark itu dari garis keturunan laki-laki ya. Nah, memang begitu, budayanya itu begitu dulu. Tapi luar biasanya lagi Bu, dengan adanya budaya itu ternyata garis silsilah Mesias lari ke Rahab dan sebagainya itu ditulis loh Bu. Mestinya kan perempuan nggak ditulis tuh, tapi nanti ditulis loh di silsilah itu. Itu luar biasa itu. Jadi nggak kaku menjadi agamawi, enggak. Tuhan sengaja itu. Supaya kita juga jangan kaku seperti itu. Begitu Bu. Ya. Iya Pak. Saya berharap setiap kita mendapatkan insight atau pencerahan. Meskipun topiknya kelihatannya tentang sejarah, padahal tidak. Kita biasa kemana-mana itunya, bahasannya. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita selesaikan, kita berdoa dulu ya. Oh ya, ada pesan untuk Jemaat Pantai Indah Kapuk ya. Sound system kita itu udah agak lama, jadi kalau Bapak Ibu ada yang diberkati boleh ikutan. Karena kita mau ganti. Untuk Jemaat Pantai Indah Kapuk saja. Yang lain kalau ada lebih boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang penting itu, tadi itu kita harus ada dalam jalur keselamatan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan itu aja. Saya percaya program ini memberkati banyak orang loh, sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mendengar program ini harus menyebar juga, menyebarkan ini, kebenaran.
mumpung teknologi sudah tersedia, ya. Kiranya malam ini malam yang penuh berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Ada banyak hal yang kami dapatkan malam ini. Terima kasih. Kami mengalami perubahan akal budi. Seperti yang firman-Mu katakan. Seperti yang Engkau kehendaki. Bapa di surga, hamba secara khusus berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun berada. Yang mereka mendukung program ini. Tuhan berkati dengan kesehatan yang prima, dengan berkat-berkat baik jasmani maupun rohani. Agar program ini juga semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Juga seluruh umat-Mu dimanapun berada yang mendengar firman ini juga. Kau berkati juga keluarganya, kesehatannya, juga segala berkat yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh program ini sampai kapanpun Tuhan mau. Sebab segala sesuatu kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami